Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi kepercayaan, masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, diantaranya sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi, ibadah kajian yang biasanya diisi dan diasuh oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andus Sofyan Munawar, ya. Kebetulan kalau tidak salah beliau sedang ke Tasik, ada kepentingan dengan keluarganya di daerah, kalau tidak salah, Raja Polah, ya. Kalau saya Ciamis, masuk daerah Ciamis, tapi lebih dekat ke Tasik karena perbatasan ke kota Tasik. Baiklah, mengawali kajian kita seperti yang akan kita bahas mengenai masalah keutamaan dan adab dalam mencari ilmu. Kita akan awali dengan satu kisah seorang imam di antara 4 imam besar, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau oleh ibunya dituntut untuk mencari ilmu dan jangan pulang selagi ilmunya belum ia kuasai. Maka ketika beliau dari Mesir pulang ke Mekah dan membawa beberapa kendaraan hadiah dari orang-orang kaya dan bekal untuk pulang ke kampung halamannya, oleh ibunya ketika ada petugas yang menghabarkan bahwa Imam Asy-Syafi'i akan pulang, ibunya bertanya, membawa apa dia? Oleh petugas tersebut, karena dulu itu ketika mau pulang itu memberitahu seseorang kepada tuan rumahnya. Jadi di perbatasan itu tidak langsung ke rumahnya gitu ya, tapi disuruh dulu seseorang untuk menemui. Kalau sekarang kan pakai, mungkin bisa saja pakai alat ya komunikasi. Pak, saya sudah sampai perbatasan Jakarta, mungkin 1 jam lagi akan nyampe ke rumah. Nah, seperti itu. Ada sopan santunnya dulu itu di Arab itu ya. Jadi tidak langsung nyelonong gitu. Petugasnya itu mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i membawa 100 ekor unta pemberian, tapi tidak disebutkan pemberian karena tidak tahu si petugasnya itu.
Padahal itu adalah pemberian dari orang-orang kaya di Mesir untuk bekal pulang gitu. Ada kendaraannya, ada bekalnya gitu. Bawa 100 ekor unta. Kata ibunya, pulang lagi, katakan kepada Syafi'i, pulang lagi ke Mesir. Bukan itu yang ibu harapkan. Ketika si pesuruh itu datang ke Imam As-Syafi'i, bagaimana kata ibuku? Kata ibumu, lebih baik pulang ke Mesir. Kenapa demikian? Dia menanyakan, ibumu menanyakan, membawa apa? Ketika aku jawab membawa 100 ekor unta. Kalau sekarang mungkin kendaraan unta itu Mercy lah gitu ya. Bayangkan 100 Mercy dibawa. Karena apa? Karena menghargai keilmuan Imam As-Syafi'i oleh penduduk Mesir, sehingga bekalnya dicukupi untuk pulang itu, termasuk kendaraannya. 100 ekor unta. Kata ibumu, pulang, dalam pengertian balik lagi ke Mesir. Bukan itu yang ibu harapkan. Coba kalau sekarang kurang, anak pulang dari kuliah umpamanya di Jogja, sudah diwisuda, bawa mobil satu saja Mercy umpamanya ya. Yang dilihat yang mana dulu coba? Ketika pulang anaknya, yang dilihat mananya dulu? Yang nampak dulu kan? Ilmu itu nampak nggak? Tidak kelihatan. Ilmu itu kan bisa dibawa kemana-mana, tapi tidak terlihat gitu. Yang dilihat itu jogrogannya itu. Wah, anakku sudah berhasil. Kan sukses itu ketika melihat itu ya. Sudah sukses. Ya bisa kuliah, ya bisa bawa mobil gitu. Itu yang disebut sukses. Makanya ada kepada seorang ustadz, wah ustadz itu sukses, mobilnya banyak. Itu kan gitu. Ada juga yang begitu. Yang disebut sukses itu ketika ya harta bendanya banyak. Itulah ustadz yang sukses gitu ya gitu. Nah, Imam Syafi'i tidak demikian. Oh, berarti ibu belum memahami. Tapi Imam Syafi'i kepada pesuruhnya, oke, kalau begitu kata Imam Syafi'i, bagikan nih kendaraan ini. Unta yang 100 bagikan ke yang dekat. Dibagikan. Coba kita membagikan mobil 100 atau motor lah, 100 motor ya, dibagikan. Dia bawa 100 motor, lalu kata yang dikasihnya, udah bagikan saja ke tetangga tuh, satu rumah satu. Mungkin agak ada penyesalan dari ibunya ya, kenapa dibagikan gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Setelah itu pulang. Nah, dari kisah itu ternyata banyak ulama-ulama pertama yang diharapkan oleh orang tuanya itu berhasil dalam sisi ilmu dulu itu. Pokoknya harus jadi ulama, harus berilmu. Sampai-sampai ulama dahulu itu tidak sempat untuk menikah. Istilah kita jadi jomblo gitu ya. Imam An-Nawawi, salah seorang yang bermadhab Syafi'i, yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, pengarang atau penyusun syarah Sahih Muslim, kemudian hadis Arba'in itu, Riyadhus Shalihin, itu belum sempat menikah sampai meninggal.
umurnya memang muda. Ketika meninggal 39 tahun kalau tidak salah, itu dalam sejarahnya. Sekarang ini berapa tahun? Paling juga 15 ya anak-anak ini. Kalau bapak ada yang 70. Ya 60-an lah. 39 tahun. Imam Az-Zahabi juga belum sempat menikah. Karena ya bergulat dengan ilmu gitu ya. Hampir semua ulama itu ibunya mengharapkan anak-anaknya itu orang-orang menjadi orang-orang yang berilmu di satu sisi. Dan berhasil. Makanya ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan madrasatul ula. Ibu itu madrasah sekolah yang pertama. Makanya beliau juga menyusun kitab kitab induk lah, kitab ibu. Itu karya Imam Asy-Syafi'i. Kalau lihat sejarah dari awal, umpamanya keberhasilan Nabi Ismail karena sosok ibu. Kan Nabi Ismail itu ketika bayi ditinggalkan ya oleh ayahnya, oleh Ibrahim kemana? Ke Palestina ya, ke istrinya yang pertama, Ibu Sarah. Selang 12 tahun pulang kan gitu. Ketika Ismail sudah tumbuh ya. Sudah bisa mengerti. Nah, mungkin kayak SD lah gitu. SD kelas 6 gitu, 12 tahun gitu. Kan ditinggalkan oleh suaminya yang mendidik Ibu Hajar, ibunya. Imam Al-Bukhari sama. Bahkan Imam Al-Bukhari itu dalam sejarah awalnya dalam kondisi buta, anak itu. Tapi karena beliau kayak ngaji Al-Qur'an, anak-anak ini mudah-mudahan nanti di masa depan menjadi muhafid atau qari. Khususnya di sini, qori itu sebetulnya penghafal ya, kalau lihat hadis itu. Hafid itu orang yang hafal hadis beberapa ribu gitu, kalau dalam istilah itu ya. Makanya dalam sholat itu aqra'uhum, yang paling banyak hafal gitu ya. Penghafalnya disebut qori. Kita kadang-kadang qori itu pembaca doang gitu kan ya tuh. Qori'ah gitu. Padahal hafid itu adalah orang yang hafal hadis, tentang hadis ya, 1000 kalau tidak salah, 100.000 hadis ya. Ketika dititipkan di madrasah, katakanlah Imam Bukhari baru berumur 6 tahun dalam kondisi buta. Gurunya membacakan salah satu surat Qaf kalau tidak salah. Satu surat itu dibaca di hadapan murid-muridnya ya ada seperti bapak-bapak begini, ada yang agak tua, ada yang remaja. Imam Bukhari baru 6 tahun ikut. Dibacakan oleh gurunya surat Qaf. Setelah dibacakan, kata gurunya, siapa yang bisa membacakan surat tersebut? Imam Bukhari yang buta mendengar dari awal yang disampaikan, yang dibacakan oleh gurunya, langsung berdiri karena yang lain tidak mampu mendengarkan, langsung hafal gitu kan. Akhirnya beliau membacakan lagam bacaannya persis seperti apa yang dibacakan oleh gurunya. Lagamnya itu persis. Ya mungkin suaranya suara anak gitu ya, tapi lagamnya sama gitu. Akhirnya gurunya begini,
kepada anak kecil kamu nanti bisa jadi menjadi ahli hadis. Kenapa? Hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Mendengar satu kali langsung kan gitu, kuat berarti hafalannya. Orang-orang dulu itu, terutama orang-orang seberang sana itu, hafalannya kuat, ininya itu kuat. Imam Syafi'i 7 tahun kena hafal Al-Quran, bukan tamat membaca, hafal Al-Quran gitu. Umur 7 tahun sudah hafal 30 juz, 114 surat gitu. Hafal tuh umur 7 tahun. Nah, ketika dibacakan kata gurunya, suatu ketika Anda layak untuk menjadi ahli hadis. Pulang Imam Bukhari ke ibunya, disampaikan apa kata gurunya, mau jadi ahli hadis. Jadi sekalipun informasi dari gurunya, tapi ada insaiyah, artinya kamu harus jadi ahli hadis, maksudnya begitu. Itulah murid yang cerdas itu begitu. Jadi si guru tidak nyuruh, tapi melalui pemberitaan, kamu itu sebetulnya layak jadi hadis. Artinya di sisi lain ada kalimat perintah, kamu itu mestinya jadi ahli hadis, harus jadi ahli hadis. Itu dipahami oleh Imam Al-Bukhari. Akhirnya ke ibunya bilang, nih kata guruku begini. Ibunya hanya menangis. Kenapa? Seorang ahli hadis itu harus punya catatan. Harus catatan itu dicatat. Sedangkan Imam Bukhari dalam kondisi buta. Ibunya menangis. Melihat ibunya menangis, mengerti. Kurang setuju artinya ibunya itu karena kondisi. Akhirnya Imam Al-Bukhari pergi ke kamar dan tidur-tiduran sambil menyesali diri. Nangis dia juga. Setelah ditinggalkan oleh Imam Bukhari, ibunya menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan Imam Bukhari. Sampai tertidur saking capeknya menengadah gitu ya. Karena dengan husuk begitu, seolah-olah menerawang gitu ya. Tertidur si ibunya itu. Dalam sejarah itu beliau bertemu dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lalu mengatakan dalam mimpinya itu, sebentar lagi anakmu mungkin bisa seperti yang lain. Itu istilah bebasnya lah, kata dalam mimpi itu. Ternyata Imam Bukhari yang lagi tidur bangun. Ketika bangun melihat ada cahaya gitu, cahaya-cahaya, remang-remang, semakin jelas, yang pada akhirnya kok bisa terang gitu, bisa melihat. Itu bangun dari tidur. Padahal umur 6 sampai 7 tahun bangun tidur. Akhirnya dia langsung bangun dan loncat dan menemui ibunya. Kepada ibunya dia bilang, "Umi," sambil nangis. Saya bisa melihat, bahasa kitanya, saya bisa melihat Umi, saya bisa melihat Umi. Kata ibunya, mungkin salah kali. Saking inginnya jadi ahli hadis sampai terbayang itu melihat. Enggak Umi. Sampai diperlihatkan ini diuji ya oleh ibunya. Karena beliau itu ditinggalkan oleh bapaknya ketika beliau bayi ya. Ulama juga dididik oleh ibunya. Akhirnya benar Imam Al-Bukhari bisa melihat. Itu sebuah ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kan kitabnya ada Sahih Bukhari.
Jadi dulu itu orang tua yang diinginkan kepada anaknya itu adalah bagaimana dia bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Karena harta itu kan sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kan mesti dicari. Mesti dicari. Makanya ketika dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang mencari ilmu itu dikatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai yang mengikuti wasiat Rasul. Jadi orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu itu dikatakan sebagai yang melaksanakan wasiat Rasulullah. Itu salah satu ya, salah satunya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada orang yang mau, kalau kalian melihat orang yang mau menuntut ilmu, katakan marhaban biwasiyati Rasulillah dalam satu hadis itu. Selamat datang marhaban itu atas wasiat Rasulullah yang akan melaksanakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu merupakan pembuka sebagai katakanlah stimulus lah, perangsang bagi kita. Ternyata dulu itu orang tua terutama ibu berhasil mempersiapkan generasi yang akan datang. Jadi madrasah itu sebetulnya ibu. Terus madrasah ibu siapa? Ya suaminya. Kata ibu tuh kan, nah tuh kan gitu. Biasanya begitu, tuh kan. Kalau mau soleh anaknya, bapak juga harus soleh gitu ya. Nah di antara keutamaan dulu ya, keutamaan ilmu, mudah-mudahan tadi jam berapa ya? Mulai khawatir ke kurang seperempat ya, baru seperempat jam. Saya tidak akan melebihkan sesuai dengan pesanan dalam pengertian khawatir kondisinya, karena di suatu tempat ada yang mampu cuma 15 menit, ada yang mampu cuma 10 menit, ada yang mampu 45 menit, ada yang mampu 1 jam, bahkan ada yang mampu 2 jam. Kalau khutbah Jum'ah mungkin mampunya di setiap Jumatan itu paling lama 20 menit. 20 menit pun kadang-kadang ada yang tidur. Bapak-bapaknya yang Jumatan, Bu. Jadi ini rahasia, Bu, rahasia bapak-bapak. Jumatan itu bapak-bapak suka ada yang tidur. Suka ada yang tidur. Bahkan di suatu tempat itu jangan lebih dari 15 menit dengan sholat. Ya, ada di itu 15 menit dengan sholat. Kadang-kadang innalhamdulillah udah 2 menit pembukaan, isinya mungkin 10 menit. Itu 10 menit khutbah kedua setengah menit. Sholatnya dengan sholat kan? Sholatnya ya kadang-kadang 2 menit gitu ya. Karena mampunya segitu. Jadi jangan dipaksakan, nanti kalau dipaksakan yang mengukur itu kita, kadang-kadang yang mengukur itu khotib, nanti bubar kayak yang bermakmum kepada Mu'ad. Mu'ad itu saking seriusnya jadi imam, Al-Baqarah dibaca tuh. Ini Al-Baqarah mengimami itu. Rakaat pertama dikiranya kan mau sebagian kecil lah gitu ya, paling 10 ayat atau 20 ayat, ternyata terus gitu. Mungkin sampai pertengahan Al-Baqarah terus juga gitu. Ketika itu
seorang sahabat memisahkan diri. Kelamaan ini. Berarti harus tahu diri gitu ya, si imam itu termasuk khotib gitu. Jadi kalau lihat bapak-bapak sudah mulai batuk atau begini, nah udah semakin tunduk. Nah, udah Jumatan itu sudah semakin tunduk, itu tandanya sudah tidak mampu menampung apa yang disampaikan. Jadi udah kelebihan. Kalau gelas itu kalau diairin sudah itu meluber gitu. Nah, jadi nanti khawatir bapak-bapak meluber juga gitu ya. Kalau dalam Jumatan. Nah, keutamaan mencari ilmu jelas bahwa mencari ilmu itu adalah fisabilillah. Ada dalam jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, ada kalimat begini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari menuntut ilmu, maka dia ada dalam jalan Allah sehingga ia pulang. Jadi selama dia dalam lingkungan thalabul ilmi, majlis ilmi, maka ia ada dalam sabilillah. Ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas tadi ketika melihat orang-orang yang mau menuntut ilmu, ucapkanlah marhaban bi wasiyati Rasulillah. Kepada anak-anaknya, selamat ya, mudah-mudahan jadi penerus wasiat dari Rasulullah. Jadi didoakan gitu ya, disemangatin. Apalagi mau belajar Al-Qur'an katakanlah. Saya sangat senang sekali, lebih daripada senang gitu dalam hati itu ketika melihat di masjid-masjid anak-anak ya seusia SD ya, kelas SD kemudian SMP, SMA membuka Al-Qur'an, apalagi dengan menghafal Al-Qur'an. Bahkan lebih gembira lagi ketika ada yang membaca, oh ini sudah hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal 3 juz. Saya kadang-kadang suka menangis ketika ada anak kecil membacakan dengan lagam yang begitu terharu, kemudian hafalnya hebat ya, hafalannya hebat. Seperti kalau lihat di televisi yang buta umpamanya ya, membaca ayat Al-Qur'an, terus anak kecil yang ada kelainan tertentu membaca Al-Quran, hafal 30 juz. Kita yang diberi normal, bisa menulis, bisa membaca, bisa melihat, susahnya minta ampun. Baca qul ya ayyuhal kafirun, balik lagi. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum. Terus saja muter. Kata bapaknya, lakum dinukum bu. Oh iya, lakum dinukum. Padahal Al-Quran itu kan sumber ilmu kita itu sebetulnya Al-Quran. Merupakan kalimat-kalimat yang sangat mudah untuk dikoreksi jika dibaca salah. Artinya gampang dihafal. Sekalipun tidak hafal ayat Al-Quran, kalau mengerti dia akan mampu membetulkan atau menyalahkan seseorang yang keliru dalam bacaannya. Umpamanya begini. In kuntum ya'lamun, umpamanya ya. Wah, ini salah. Salah. Pasti salah. Bukan ya'lamun.
seharusnya. Tak. Karena antum ta'lamun pasti. Wa hum ta'lamun. Ini salah. Hum itu seharusnya ya. Itu bisa dibetulkan karena bahasa Arab atau nahwiyah, shorof dan lain sebagainya itu diambil dari Al-Quran itu. Oleh ulama ahli bahasa itu mengambilnya dari Al-Quran. Wajan fa'alayab ilu, wajan fa'alayab ulu, wajan fa'ulayab ilu dan lain sebagainya itu diambil dari berbagai kalimat-kalimat Al-Quran. Ilmu tajwid juga sama dari Al-Quran. Timbulnya berbagai ilmu agama, ilmu tajwid, ilmu balaghah, ilmu nahwiyah, ilmu shorof, ilmu apa lagi ya? Ilmu mantik, ilmu bahasa dan lain sebagainya itu oleh ulama Islam itu dari Al-Quran. Sehingga menimbulkan berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu Al-Quran, asbabun nuzul gitu ya. Jadi kalau generasi yang akan datang diisi oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, apalagi mengerti tentang isinya, wah hebat. Dulu Rasulullah sampai bersedih sekali karena penghafal Al-Quran dibunuh. 70 penghafal Al-Quran yang mahir dalam Al-Quran dibunuh. Sampai Rasulullah bersedih sekali. Rasulullah ketika dihina, dicaci maki, dilemparin, Rasulullah tidak pernah mendoakan yang buruk. Tapi ketika 70 penghafal Al-Quran dimasukkan ke dalam sumur, dibunuh terlebih dahulu, yang disebut dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah, Rasulullah sampai mendoakan orang yang biadab itu dengan doa laknat, dengan doa kebinasaan. Itu penghargaan dari sisi lain terhadap orang-orang yang memahami Al-Quran. Bayangkan duta Al-Quran diminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan di suatu tempat, ternyata 70 dikirim itu mau dibunuh. Itu peristiwa Bi'rul Ma'unah. Bi'ru itu sumur, dimasukkan ke sumur. Kalau di sini lubang buaya ya, mungkin belajar dari situ kali ya. Dipenggal dulu, ya, dibunuh dulu, lalu dimasukkan. Mungkin belajar dari situ kali itu PKI itu. Karena orang-orang PKI dulu itu orang-orang yang mengerti ada ya. Bahkan ada yang keturunan atau anak ulama itu DNA Aidit itu Dipa Nusantara Aidit, paham, mengerti. Yang kedua adalah bahwa keutamaan mencari ilmu itu thariqul fil jannah atau thariqu ilal jannah, satu jalan menuju surga. Kalau sudah surga ya udah itu merupakan target akhir keselamatan itu. Dalam riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendalami ilmu, Allah akan memudahkan baginya satu jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang mencari ilmu itu kan thariqan, berusaha untuk mencari jalan, mencari ilmu, pengetahuan ya, supaya mengerti
maka Allah akan memudahkan baginya jalan juga menuju surga. Kita mencari ilmu supaya kita paham, lalu Allah akan memudahkan kita menuju surga. Jadi di zaman Nabi juga dulu tidak semuanya lantas ke pasar, bahkan ada yang dikhususkan oleh orang-orang kaya itu supaya belajar secara tuntas dengan Nabi. Cuma memang dulu itu orang-orang kayanya menopang, seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, kemudian yang lainnya ya. Itu yang disebut dengan Ashabus Suffah, itu santri yang dikhususkan itu menimba ketika orang lain ke pasar, ketika orang lain menjadi pegawai, menjadi PNS, menjadi tentara dan lain sebagainya, menjadi pejabat lah. Dia itu dengan Rasulullah itu di suatu tempat dekat masjid itu dikhususkan. Dari mana biayanya untuk kehidupan? Dari orang-orang kaya, Bu. Untuk anak istrinya, kan Abu Hurairah dan lain sebagainya itu punya anak dan istri. Tapi Abi Hurairah atau umpamanya Salman Al-Farisi atau umpamanya Rabi'ah bin Malik Al-Aslami itu disubsidi oleh orang kaya. Ini buat keluarga menghidupi, tapi dia terus mencari ilmu atau menimba ilmu dari Rasulullah. Gunanya ketika orang-orang pulang dari pasar, pulang dari pegawai dan lain sebagainya, pulang dari perang, menanyakan kepada santri yang dekat dengan Rasulullah apa yang diajarkan, disampaikan. Makanya Abi Hurairah sekalipun bersama Rasulullah itu cuma beberapa tahun ya. Ada yang menyebut 1 tahun, ada yang menyebut 2 tahun. Tapi banyak mengeluarkan sabda Rasulullah. Termasuk yang hanya nyantri 7 bulan kurang, yakni Malik bin Huwairis. Yang ada mungkin di kalangan ulama fikih ada kontroversi ketika ada duduk istirahat setelah rakaat yang ganjil sebelum bangkit dari mau bangkit ke rakaat berikutnya. Kan dalam hadis Malik bin Huwairis itu ketika mau bangkit beliau tidak bangkit terlebih dahulu sehingga duduk tegak dulu. Jadi ketika habis sujud kedua di rakaat pertama mau bangkit. Nah, beliau itu tidak langsung bangkit, tapi duduk terlebih dahulu. Sebelum bangkit itu duduk. Nah, disebut duduk istirahat oleh Imam As-Syaukani dalam Nailul Awtar. Nah, itu cuma 7 bulan tuh Malik bin Huwairis, tapi jadi santri hebat dengan Rasul. Jadi bukan lamanya. Berapa nyantri? 50 tahun? Enggak. 50 tahun. Bukan lamanya, tapi pahamnya ya. Tapi insya Allah anak-anak sekarang itu cepet tuh, otaknya hebat. Saya aja ngajar santri ya, santri udah berapa ya? Berapa itu? Mulai dari di Ciamis, kemudian di Tanjung Priuk, kemudian sekarang di 69 Matraman. Kadang-kadang kedahuluan tuh soal ilmu itu oleh anak-anak. Anak-anak sudah lari, kita masih di belakang. Sekarang aja banyak mungkin kalau anak-anak mau ngibulin gurunya bisa dikibulin pakai alat kan sekarang tuh. Belajar itu pokoknya online ya. Kalau mau ngibulin gampang. Anak-anak sekarang udah bisa ya. Lebih lihai daripada gurunya gitu ya.
Kata gurunya jangan baca apa-apa. Enggak, kata anaknya cuma satu alat saja, HP, padahal bisa di itu ya. Gurunya belum bisa. Nah, seperti itu sekarang. Cuma memang harus diingat, generasi yang akan datang harus melebihi kita, karena dia akan ada di zaman yang belum kita ketahui zamannya itu. Ya, ilustrasi saja. Dulu di tahun 70-an anak SMA itu di kampung itu langka, sehingga lulusan SMA itu benar-benar hebatlah. Sekarang S1 saja. Nah, di zaman sekarang mungkin harus S berapa ya? S teler kali ya. Itu kalau dilihat dari situ ya, stratanya ya. Dulu itu begitu. Cuma memang nanti kita akan bahas dengan adab kalau ada waktu adabnya. Kalau dulu dengan guru itu, nah ini adab ya. Bertemu itu malu. Saya SD saja ketika ada melewat guru malah ngumpet gitu. Padahal nanti di kelas akan ketemu juga, tapi ada malu gitu. Malu. Sekarang anak sekarang ketemu guru, "Hai Pak." Celakanya lagi, "Rokok Pak." Nah, itu bertalian dengan adab, dengan guru. Dulu itu waduh. Dan juga bisa diandalkan. Jadi merasa apa ya, si anak itu umpamanya tingkatnya SMP ya, SMP. Merasa oh iya, saya SMP. Jadi malu ketika dilihat oleh anak SD begini kan gitu dulu itu. Apalagi SMA itu. Tapi sekarang lain lagi. Itu bertalian dengan adab. Sekalipun para sahabat dengan Rasulullah itu dekat, tapi para sahabat tidak berani mendekat. Makanya aneh ketika ada seseorang yang langsung dekat menempelkan kakinya ya dengan Rasulullah. Aneh. Sahabat saja tidak ada yang berani, ini berani-berani dekat dan menempelkan kakinya. Sehingga Umar, ini siapa? Tadinya Umar mau ngusir gitu ya. Ini nggak sopan nih terhadap Rasulullah. Tapi ini kayak orang yang kenal dengan Rasulullah, kenal banget gitu. Para sahabat itu kepada Rasulullah itu takzim banget gitu. Ini kayak tidak biasanya. Kata Rasulullah, tahukah kamu siapa itu? Itu malaikat. Ketika sudah tidak ada ya. Karena kalau dikasih tahu mungkin sebelumnya bisa selfie nanti dengan malaikat. Tapi ada juga malaikat di Jakarta yang meninggal. Iya, Jibril malah di Mahoni ya, sudah meninggal ya. Nah itu fisabilillah, Thoriq ilal jannah, satu jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga salah satunya adalah kita mencari ilmu. Kapan? Tidak ada batasannya mencari ilmu itu. Bahkan salah satu di antara yang akan mengekalkan amal itu adalah ilmu. Sekalipun kita sudah tiada. Makanya saya sering ketika membaca kitab-kitab ulama-ulama yang hebat, kadang iri dalam hati. Berapa puluh juta, bahkan ratusan juta, mungkin miliar yang sudah menggunakan, membaca, mengamalkan kitab yang disusun oleh ulama tersebut.
Berarti manfaat kan? Sahih Bukhari berapa puluh miliar katakanlah, jangan juta lagi, yang sudah memanfaatkan ilmu Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari kebagian jariah ilmu. Kan begitu. Amalnya satu kali tapi terus menerus. Itu yang dikatakan dalam hadis Muslim kan? Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam kita meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan 3 waladin sholihin yad'ula. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, ibu umpamanya mengajarkan Al-Fatihah sampai hafal, kemudian si anak itu bisa mengamalkan, bisa sholat, kemudian ia nikah, mengajarkan lagi ke anaknya, terus jariah bagi ibu. Jangan dianggap sepele itu. Itu jariah, terus menerus ngalir amalnya itu. Sebagaimana ulama menyusun kitab dimanfaatkan oleh, termasuk oleh kita, itu terus mengalir. Kadang-kadang iri, boleh iri dalam hal ilmu. La hasada illa fisnataini, kata Rasulullah, tidak ada hasud kecuali dalam 2 hal. Orang yang diberi harta, kemudian harta itu bukan kepada hartanya, kepada amalnya. Harta itu diinfakkan sehingga tiap hari dia infak. Iri terhadap infak orang yang diberi ilmu. Thariqul jannah panas sekali karena akan terus menerus amalnya itu atau kebagian dari jariah amalnya itu, jariah ilmunya itu. Kemudian yang ketiga, ini ada ucapan Mu'ad ya, bahwa mencari ilmu itu sebuah kebaikan, lakal hasanah, bahkan disebut barang siapa yang ta'allamahu laka hasanah, mengajarkannya kebaikan, tolabuhu ibadah, kata Mu'ad bin Jabal ya, mencarinya itu ibadah, wa mudzakaratu tasbih, bahkan mudzakarah mengulang itu ya, itu termasuk bagian dari tasbih gitu. Wal ba'su anhu jihad, membahasnya itu, nah membahas itu termasuk ke dalam kategori jihad. Jadi membahas suatu ilmu tapi bukan untuk apa ya, berdebat sampai permusuhan gitu ya, itu jihad. Menerangkan seperti ini, tahu namanya ilmu tajwid, kemudian menerangkan ke adik kelasnya, nah itu jihad. Dulu itu kan begitu ya, sistem di kampung itu, yang anak kecil oleh ini anak kelas terus begitu, tinggal yang gedenya oleh gurunya ya, oleh ulamanya yang di situ. Saya pernah begitu, saya diajar oleh kakak kelas saya gitu, pokoknya belum bisa baca, terus itu meningkat, sudah bisa eja langsung talar gitu kan gitu, meningkat lagi. Kalau bagian yang gede-gedenya nanti bagian sepuhnya itu biasanya begitu dulu, itu saling menopang. Sehingga ketika kita membahasnya kepada yang lain, baik itu kepada anak kecil atau ke bawahan kita, itu sebagai sebuah jihad. Karena jihad fisabilillah juga ya tadi, dalam arti di jalan Allah. Oleh karena itu, kalau membahas tentang bahasan keutamaan mencari ilmu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sampai-sampai
dalam berbagai keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahkan dalam Al-Quran ya, hendaklah ada di antara kalian, di samping ada yang maju ke medan juang, ke medan perang, sebagian kalian ada yang ta'ifatun mutafaqqihina fiddin gitu ya, untuk senantiasa memahami agama. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang telah berjuang, siapa yang akan membina? Jadi harus ada di setiap tempat itu. Alhamdulillah di sini sudah terlihat lah, katakanlah terlihat begitu menyenangkan, menggembirakan perkembangannya. Ada anak-anak yang hafal mungkin sudah 5 juz atau 20 juz ya, insya Allah ya. Ya, ada yang 30 juz. Subhanallah. Ini sudah ada yang 30 juz. Sudah bukan khotam dalam arti membacanya, tapi hafal ya. Sudah mutkin ya. Mutkin ya. Mutkin itu di luar kepala lah gitu. Mutkin. Tidak di itu lagi. Kenapa dalam Al-Quran sering orang yang membaca itu bukan lupa, salah ayat? Itu menandakan orang tersebut banyak hafalannya. Banyak hafalannya karena ada kalimat Al-Quran yang hampir sama. Oh berarti hafal ya surat anunya, jadi ke situ gitu. Tapi kalau terus-terusan mungkin surat itu saja yang hafal gitu. Seperti illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Satu watininya kan itu. Al-Asri kan berarti surat watini dengan Al-Asri hafal. Makanya sering nemplok ke situ. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, seharusnya watawa Al-Asri atau falahum ajrun ghairu mamnun. Ini watawasaw bil haqqi watawa. Ini berarti 2 surat paling tidak hafal. Itu karena dalam Al-Quran banyak yang diulang-ulang. Nah itu mengenai keutamaan ilmu, mengenai adab mungkin nanti saja ya, karena waktunya ini tadi 45 menit katanya ya, dan ada 1 jam ya, 45 menit cukup. Nanti ada mungkin tanya jawab ya. Tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa mencari ilmu itu merupakan fisabilillah pertama yang harus kita yakinkan. Kemudian yang kedua, thariqun ilal jannah, satu jalan menuju surga. Yang ketiga adalah thariqul hasanah, satu jalan menuju berbagai kebaikan-kebaikan. Karena setelah mencari ilmu, kebaikan yang lain akan terbuka. Bukan hanya satu pintu, tapi pintu yang lain akan terbuka. Terbukanya seperti jariah, umpamanya tulisan, jariah penyusunan dan lain sebagainya, jariah pengajaran dan lain sebagainya. Itu thariqul hasanat. Jadi akan membuka jalan-jalan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu harus diyakini dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak memberatkan untuk dibawa kemana-mana. Berbeda dengan harta. Makanya ada istilah harta itu kita yang menjaga, sedangkan kita dijaga oleh ilmu. Kan harta itu begitu, setelah didapatkan dijaga oleh kita. Takut ini, pasang apa ya, CCTV ya, pasang ini, termasuk mungkin saja menyewa bodyguard atau menyewa binatang gitu ya untuk menjaga gitu dan lain sebagainya. Itulah susahnya gitu. Tapi kalau ilmu dibawa kemana-mana bisa, tidak berat. Sekalipun nanti ketika pembahasan masalah adab, pembahasan masalah yang lainnya, ilmu juga ternyata bisa mengakibatkan kita ya terancam juga ya. Kalau tidak tahu menahu ya, terancam.
sama dengan harta juga. Ada ancaman bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berharta. Oh, kalau begitu mendingan tidak punya apa-apa. Salah juga itu. Kan begitu. Punya ilmu tidak diamalkan dosa, gitu kan? Tidak diajarkan ketika ada yang menanyakan dosa. Ah, mendingan tidak punya ilmu aja. Nah, kalau begitu cara berpikirnya salah. Yang berilmu saja diancam, apalagi tidak tahu apa-apa. Diancam orang yang berilmu, tapi pahalanya lebih gede. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak lelah untuk menuntut dan mencari ilmu, karena tidak ada batasan. Mencari ilmu itu tidak kepada anak, tidak kepada remaja, tidak kepada orang tua. Semua yang masih hidup dituntut untuk mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Kalau sholat ada waktu-waktunya, tapi mencari ilmu tidak ada batasan waktunya. Itu menunjukkan fardu ain dan kesemua. Bagi sholat ada yang berhalangan, tidak boleh, haram untuk sholat. Tapi mencari ilmu tetap tidak ada batasan. Jadi bukan, oh dengerin pada anak-anak, orang tuanya diam aja. Orang tua juga sama. Coba Abu Bakar udah tua itu, ya masih tetap mencari ilmu, Umar dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata terlambat mencari ilmu itu. Mesti kita lakukan karena wajib bagi kita. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita berinjak, mudah-mudahan ada waktu ya, mengenai adab. Karena memang masalah adab ini juga sangat penting untuk menyikapi fenomena sekarang. Dalam mencari ilmu itu sudah luar biasa berubahnya ya. Karena lebih kepada, mungkin juga unsur bisnisnya lebih gede daripada unsur transfer ilmunya. Nah, itu. Oleh karena itu nanti insya Allah lain kesempatan saya akan membahas satu lagi mengenai adab dalam mencari ilmu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.